Selamat pagi Bu, selamat datang di Apotek Gria Farma. Boleh duduk dahulu. Perkenalkan, saya Syahin Pertiwi, selaku apoteker yang bertugas di Apotek Gria Farma pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau menebus resep. Oh iya, boleh saya lihat dulu ya resepnya. Kalau boleh tahu nih resepnya ditujukan untuk siapa ya? Untuk suami saya. Oh, untuk Bapak ya. Ya. Boleh dibantu Pak, nama dan umurnya? Rudi 55 tahun. Kalau untuk alamat tempat tinggal dan nomor teleponnya boleh sekalian? Jalan Mars. Oh, Jalan Mars Tengah ya. Ya baik. Jadi di sini karena dokter meresepkan obat-obatan yang memerlukan instruksi khusus, jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu terkait informasi obat dan cara pakainya. Nah, hal ini diperlukan untuk memastikan pengobatan yang akan Bapak jalani dapat berlangsung dengan optimal. Nah, untuk diskusinya sendiri kurang lebih 10 sampai 15 menit mungkin. Apakah Bapak dan Ibu tidak keberatan? Boleh? Oh iya. Nggak apa-apa. Untuk kedepannya juga mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya terjamin dan hanya akan saya gunakan untuk kepentingan sesi konseling ini. Apakah Bapak dan Ibu tidak keberatan? Nggak apa-apa. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah ini pertama kali atau sudah pernah mendapatkan resep ini sebelumnya? Dua ini tuh udah pernah ya. Kalau nggak salah metformin sama glibenclamide. Tapi yang satu ini baru sih. Oh, yang satu ini baru ya. Kalau untuk dua obat yang sudah digunakan ini, biasanya dipakai untuk apa? Untuk diabetes sih. Oh, untuk diabetesnya ya. Kalau cara pakainya biasanya gimana? Kalau metformin nih pakainya 2 kali sehari sebelum makan. Kalau glibenclamide sekali sehari sesudah makan pagi-pagi. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk penggunaannya sejauh ini apakah ada masalah? Rasanya tuh kayak begah gitu sih. Jadi makanya saya suka males minum obatnya. Soalnya perutnya jadi nggak enak abis minum itu gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Kalau untuk obat yang baru ini dari dokter sudah dijelaskan apa saja ya? Belum sih Bu, tadi katanya apoteker yang bakal jelasin. Oh iya baik, nanti saya jelaskan ya Pak Bu. Tapi sebelumnya mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu seperti apa gejala yang dirasakan? Ini sih lebih ke kan gue ada rasanya tuh kayaknya agak tinggi ya. Tadi ngecek juga 150 padahal puasa gitu. Terus HbA1c-nya juga tinggi 7,5 kok nggak salah ya, 7,2 gitu. 7,5 ya Bu ya. Iya, nah, Termasuk terus ini sih kayak akhir-akhir ini saya kayak jadi susah ereksi gitu kalau mau berhubungan. Kalau gitu. untuk gejala sulit ereksinya itu sudah terjadi sejak kapan ya Pak? Minggu lalu ya kalau nggak Seminggu yang salah. lalu. Oh, sejak seminggu yang lalu. Lalu apakah ada rasa nyeri gitu? Enggak Nggak ada sih, sih. nggak kerasa nyerinya. Oh, jadi hanya susah ereksi ya. Untuk tindakan yang dilakukan untuk mengurangi gejala gitu sejauh ini ada nggak Pak? Belum Belum ada ya, sih. belum ngapa-ngapain. Nggak berani juga kalau mau yang kayak stamina gitu, takut sih. Jadi belum minum apa-apa. Oh, berarti saat ini sedang tidak menggunakan obat atau jamu apapun? Enggak, lagi enggak. Oh ya, kalau untuk alergi obat ada tidak? Mungkin timbul gejala keperahan, gatal atau pembengkakan setelah mengonsumsi suatu obat? Sejauh ini belum ada sih dokter. Oh, belum ada ya. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan yang sifatnya sensitif ya Pak, Bu. Untuk Bapak sendiri, apakah ada riwayat penyakit jantung atau sedang menggunakan obat untuk jantung? Jantung enggak sih. Enggak. Kalau untuk rokok dan alkohol? Wah, enggak itu. Oh, enggak ya. Kalau untuk berat badan, saya boleh tahu berat badan tinggi badannya? 70 kilo sih berat badannya. Tingginya kok nggak salah terakhir 172 gitu ya. Oh iya, masih normal ya Pak Bu ya, walaupun agak obesitas sedikit. Wah, iya. Baik, terima kasih. Jadi dari obat-obatan yang dokter resepkan dan juga dari informasi yang tadi Bapak dan Ibu berikan, jadi Bapak itu mengalami kadar gula darah berlebih yang berkomplikasi dengan gangguan ereksi. Jadi kelebihan gula darah dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan penurunan elastisitas pembuluh darah. Nah, itu salah satunya menyebabkan penurunan aliran darah ke area genital. Nah, itu yang menyebabkan Bapak jadi sulit ereksi saat ingin berhubungan. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu ya untuk obatnya. Saya ambil sebentar. Nah, di sini ada 3 obat ya Pak Bu yang diresepkan untuk Bapak. Yang 2 ini ada obat untuk anti diabetesnya, untuk gula darahnya. Yang pertama ini ada metformin. Metforminnya digunakan 2 kali sehari sesudah makan. Oh, Nah, iya, jadi bukan sebelum makan. Nah, karena metformin itu bisa menyebabkan gejala sakit perut, rasa tidak nyaman pada perut gitu. Jadi untuk mengatasinya bisa digunakannya sesudah makan. Lalu di sini kan dokter meresepkan ada 20 tablet. Jadi bisa digunakan untuk 10 hari penggunaan. Dan untuk kadaluarsa juga masih jauh ya, masih di bulan 10 tahun 2027. Oke.
Tuh. Selain itu, kalau misalnya timbul gejala yang lebih berat, misalnya lemas mendadak atau sakit kepala, itu langsung segera dihentikan ya penggunaan obatnya dan langsung periksakan ke dokter. Gitu. Lalu yang kedua ini ada glimepirid. Glimepiridnya juga untuk mengontrol gula darah. Di sini penggunaannya itu 1 kali sehari sesudah makan pagi. Jadi kalau metforminnya sesudah makan pagi dan siang, glimepiridnya sesudah makan pagi. Nah, untuk glimepiridnya ini ada 10 tablet, jadi bisa untuk 10 hari penggunaan. Kadaluarsanya juga masih lama di bulan 8 tahun 2028. Gitu. Tapi perlu diperhatikan, penggunaan obat ini kemungkinan dapat menimbulkan efek samping seperti penurunan berat badan. Kayak tadi saya tanyakan berat badannya normal atau tidak. Tapi kan cukup normal ya, termasuk normal berat badannya. Jadi kemungkinan efek samping ini ya tidak terlalu berpengaruh, jadi tidak akan menimbulkan kekurangan berat badan Bapak. Seperti itu. Dan mungkin efek samping yang lain itu seperti sakit kepala, itu ya nggak terjadi pada semua orang sih Pak, tapi kalaupun terjadi itu merupakan hal yang normal gitu. Lalu yang ketiga terakhir ini ada tadalafil. Nah, tadalafil ini untuk gangguan ereksinya. Nah, ini digunakannya tuh 1 kali sehari 15-30 menit sebelum berhubungan, karena obat ini kerjanya cepat. Jadi hanya digunakan bila perlu, apabila akan berhubungan. Di sini ada 5 tablet ya, jadi bisa untuk 5 kali penggunaan. Untuk kadaluarsa juga masih lama, masih bulan 10 tahun 2029. Nah, tapi perlu saya informasikan juga, penggunaan obat ini tuh kemungkinan dapat menimbulkan sensasi panas di area wajah dan leher. Lalu mungkin ya seperti sakit kepala gitu. Tapi itu hal yang wajar ya Pak Bu ya. Kecuali nanti kalau misalnya gejalanya cukup mengganggu, bisa diperiksakan ke dokter. Oke. Iya. Mungkin seperti itu terkait obatnya. Lalu saya juga ingin mengingatkan agar Bapak disiplin minum obatnya. Jadi kalau misalnya nanti terlewat minum obatnya, kalau misalnya terlewatnya itu hanya 1-2 jam dari jadwal seharusnya, bisa langsung segera dikonsumsi. Tapi kalau misalnya terlewat itu cukup lama, ya sudah bisa di skip saja jadwal penggunaan sebelumnya. Nanti digunakan di jadwal penggunaan selanjutnya, tapi jangan digandakan, jadi cukup 1 tablet ya tetap minumnya. Gitu. Tapi tetap saya sarankan Bapak untuk disiplin ya. Mungkin bisa dibantu ibu yang ingatkan atau ibu pasang reminder gitu biar bapaknya nggak kelupaan gitu. Lalu obat-obatan ini saya nyatakan aman untuk Bapak gunakan, tapi obat ini diresepkannya individu untuk Bapak saja. Jadi kalau misalnya nanti ada kerabat yang punya gejala yang sama, mohon untuk tidak dibagikan obatnya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, disimpannya itu di tempat yang sejuk, jadi di suhu ruangan biasa, dan juga di tempat yang kering dan dijauhkan dari paparan cahaya matahari langsung. Kalau misalnya punya kotak obat ibu di rumah. Ada. Nah, ini bisa disimpan di kotak obatnya. Seperti itu. Selain itu, saya juga ingin menyarankan kepada Bapak untuk latihan Kegel mungkin ya. Jadi latihan Kegel itu dia fungsinya untuk meningkatkan aliran darah ke area panggul dan juga untuk menguatkan otot panggul gitu. Mungkin ya kurang lebih kayaknya seperti ini Bapak gerakannya ya. Ya. Gitu. Nah, nanti mungkin sekitar 1-3 menit. Ya mungkin sekitar 1-3 menit setelah setiap harinya gitu. Lalu selain itu jangan lupa juga untuk mengontrol jam tidur. Jadi tidurnya tuh yang cukup 8 jam sehari. Begadang terus sih. Iya, jangan jangan sering-sering begadang ya Pak ya. Lalu juga dikontrol pola makannya. Tadi kan Bapak rutin minum kopi susu ya tiap pagi. Nah, sehari itu maksimal konsumsi gulanya 9 sendok teh Bapak, atau setara dengan 36 gram. Jadi mungkin nanti kalau bapaknya masih bandel, bisa gak usah di stok aja Bu kopi susunya ya. Stok dong. Iya, seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang tanyakan terlebih dahulu? Nggak ada sih, udah jelas. Oh iya, mungkin saya ingin minta tolong ke Bapak atau Ibu untuk menjelaskan kembali informasi yang tadi saya sampaikan. Ya boleh. Ini obat diabetes ada 2. Yang pertama metformin diminum 2 kali sehari sesudah makan, pagi sama siang. Yang kedua glimepirid, ini minumnya sesudah makan juga sekali sehari, itu pagi-pagi. Sama ini ada tadalafil, diminumnya 15 menit sampai 30 menit sebelum melakukan hubungan. Iya, baik. Sepertinya informasi sudah disampaikan dengan baik ya Pak Bu ya. Di sini ini saya berikan obatnya. Lalu di sini juga ada kontak saya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau lupa ditanyakan sekarang, ya bisa disampaikan di nomor ini, di kontak ini, di jam kerja di jam 8 sampai jam 4 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Oke, Makasih ya.